Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Pernahkah kita membayangkan jika India, Pakistan, dan Bangladesh bersatu menjadi satu negara? Maka kira-kira total populasi rakyatnya akan menjadi lebih dari 1,82 miliar manusia berdasarkan data World Bank tahun 2024. Tentunya ini akan menjadi negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia, tapi sepertinya itu akan mustahil dilaksanakan. Mengingat proses pecahnya tiga wilayah ini menjadi tiga negara yang sudah mengorbankan jutaan nyawa manusia. Dalam materi ini kita hanya berfokus membahas konflik antara Pakistan dan Bangladesh saja yang menyebabkan korban tewas yang sangat banyak di pihak Bangladesh. Ketika itu wilayah Bangladesh tersebut sebagai Pakistan Timur, sedangkan Pakistan saat itu disebut Pakistan Barat. Pembantaian tersebut dikenal dengan genosida Bangladesh. Kalau ada yang keberatan untuk menyebutnya sebagai genosida, maka bisa dikatakan pembantaian. Tapi jika kita melakukan pencarian dari berbagai sumber baik artikel, jurnal ataupun buku, maka sebagian besar mengatakan peristiwa tersebut merupakan genosida. Bangladesh muncul sebagai negara demokrasi sekuler pada tahun 1971 setelah perang kemerdekaan berdarah dari Pakistan yang ditandai dengan pembunuhan massal oleh tentara Pakistan dan kolaboratornya. Sejarah pembunuhan massal ini terus mempengaruhi dinamika politik saat ini yang semakin terpolarisasi antara dua partai politik utama, yaitu Liga Awami dan Partai Nasional Bangladesh. Genosida Bangladesh atau genosida Bengali adalah pembersihan etnis umat Hindu Bengali. Istilah ini masih diperdebatkan oleh berbagai pihak yang tinggal di Pakistan Timur atau sekarang dikenal dengan Bangladesh selama Perang Pembebasan Bangladesh yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Pakistan dan Razakars. Razakars adalah pasukan paramiliter Pakistan Timur yang diorganisir oleh Jenderal Tika Khan di Pakistan Timur, sekarang disebut Bangladesh, selama Perang Pembebasan Bangladesh pada tahun 1971. Pasukan tersebut melakukan kejahatan perang selama perang termasuk pembantaian warga sipil, penjarahan, dan pemerkosaan. The Daily Star, tahun 2019. Peristiwa ini dimulai pada tanggal 25 Maret tahun 1971 ketika operasi Searchlight diluncurkan oleh Pakistan Barat untuk menundukkan penduduk Bengali di Pakistan Timur secara militer. Orang Bengali merupakan mayoritas demografis dan menyerukan kemerdekaan dari negara Pakistan. Berusaha untuk membatasi gerakan penentuan nasib sendiri di Bengali, mantan Presiden Pakistan Yahya Khan menyetujui pengerahan militer skala besar dan dalam konflik 9 bulan yang terjadi setelahnya. Tentara Pakistan dan milisi lokal pro-Pakistan membunuh antara 300.000 dan 3 juta orang Bengali dan memperkosa antara 200.000 dan 400.000 perempuan Bengali dalam kampanye pembunuhan massal dan kekerasan seksual genosida yang sistematis. Gary J. Bass dalam The Blood Telegram, Nixon, Kissinger, and a Forgotten Genocide tahun 2013 mengatakan, pemerintahan Nixon mempunyai banyak bukti tidak hanya mengenai skala pembantaian tersebut, namun juga mengenai penargetan etnis terhadap minoritas Hindu yang dikutuk oleh Blood sebagai genosida. Ini adalah pengetahuan umum di seluruh pemerintahan Nixon. Bagaimanakah konflik ini bermula? Konflik Bangladesh bermula dari adanya pembagian wilayah India yang saat itu melahirkan negara baru yang disebut Pakistan. Ketika itu Bangladesh masih menjadi bagian dari Pakistan, yakni merupakan wilayah Pakistan Timur dan Pakistan sendiri merupakan wilayah Pakistan yang berada di sebelah barat saat itu. Negara Pakistan secara geografis terletak terpisah jauh ribuan mil melalui teritori India. Zona barat umumnya juga secara resmi disebut Pakistan Barat dan zona timur, yaitu Bangladesh modern, disebut Benggala Timur dan nantinya menjadi Pakistan Timur. Terjadi berbagai konflik di antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur yang diakibatkan adanya disparitas atau perbedaan jarak yang sangat jauh.
Meskipun kaum Bengali menjadi mayoritas di Pakistan dengan jumlah mencapai 54%, akan tetapi mereka inferior di dalam Pakistan. Kemudian komposisi dari jumlah anggota militer dan birokrat yang tidak seimbang dari masing-masing bagian wilayah menjadi kesenjangan. Padahal secara populasi, wilayah Pakistan Timur memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan Pakistan Barat. Penguasa Pakistan didominasi oleh etnis Urdu, yang mana hanya minoritas dari penduduk Pakistan. Dalam aspek budaya, keduanya juga sangat berbeda. Pakistan Barat menilai bahwa tradisi budaya dan bahasa Bengali yang ada di wilayah Pakistan Timur terlalu dipengaruhi oleh budaya Hindu, sehingga muncul upaya untuk menghapuskan mereka dari pengaruh Hindu. Pada tahun 1950-an, orang Bengali dipaksa mengganti bahasa Bengali menjadi bahasa Arab atau Urdu. Orang Bengali tetap menuntut agar bahasa Bengali juga dijadikan bahasa resmi selain bahasa Urdu, tetapi pemerintah Pakistan menolaknya. Perselisihan terkait penggunaan dan pengajuan bahasa resmi pun memicu kemarahan masyarakat Bengali dan memunculkan gerakan bahasa. Dominasi politik dari Pakistan Barat juga berdampak pada aspek ekonomi di wilayah timur. Perolehan sumber dana yang didapatkan oleh Pakistan Barat lebih banyak dibandingkan Pakistan Timur. Disparitas kondisi ekonomi antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur menajam, sehingga memunculkan pandangan bahwa kaum Bengali seperti bagian dari koloni Pakistan. Hal ini menimbulkan gerakan untuk membentuk Pakistan Timur yang lebih independen dengan memiliki sistem ekonomi sendiri. Liga Awami mengajukan tuntutan kepada pemerintah pusat untuk hanya berurusan dengan masalah hubungan luar negeri dan pertahanan saja. Sedangkan aspek lainnya diserahkan sepenuhnya pada Pakistan Timur. Tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah pusat. Sharmila Bose dalam jurnalnya Anatomy of Violence Analysis of Civil War in East Pakistan in 1971 yang diterbitkan oleh Economic and Political Weekly pada tanggal 8 Oktober tahun 2005 menceritakan politik dan nasionalisme terjadi ketidakpuasan serta budaya di Pakistan Timur yang terus meningkat, membuat dilakukannya operasi penekanan oleh pasukan Pakistan Barat untuk meredam aksi perlawanan Pakistan Timur. Operasi militer yang dilakukan pada tanggal 25 Maret tahun 1971 oleh Pakistan Barat ini disebut dengan Operasi Searchlight. Asif Siddiqui dalam jurnalnya Deterrence and Coercive Diplomacy of War, The 1971 Crisis in South Asia, yang diterbitkan oleh Journal of International and Area Studies pada bulan Desember tahun 1997 mengatakan, Operasi Searchlight dilakukan oleh pasukan Angkatan Darat Pakistan untuk mengendalikan gerakan nasionalis Benggala dengan cara menguasai pusat kota, lalu menyerang dan menghabisi semua pihak oposisi, politik, ataupun militer dengan target dalam jangka waktu selama 1 bulan. Operasi militer yang dilakukan Pakistan membuahkan hasil, di mana pada fase pertama Operasi Searchlight mampu menjatuhkan kota utama terakhir Benggala pada bulan Mei. Pembunuhan massal, penyiksaan, dan pemerkosaan di Bangladesh yang terjadi menjadi hal umum, di mana setiap mendapatkan adanya laporan pasukan gerilya Bangladesh di suatu wilayah, maka pasukan militer Pakistan mendatangi dan membunuhi penduduk sipil di wilayah tersebut. Operasi militer yang dilakukan militer Pakistan memiliki prinsip, cari dan hancurkan. Pasukan militer Pakistan sangat mengantisipasi setiap pergerakan dan perlawanan yang dilakukan terhadapnya. The Basis Roy Chowdhury dalam artikelnya Indians are Bastard Anyway yang diterbitkan oleh Asia Times pada tanggal 23 Juni tahun 2005 mengatakan, kekejaman Bangladesh tahun 1971 diantaranya adalah pembunuhan yang dilakukan secara terencana dan sistematis hingga memakan korban jiwa hingga 3 juta korban jiwa di seluruh wilayah Bangladesh. Setelah mampu menjatuhkan kota utama, serangan militer sedikit berkurang. Akan tetapi terjadi berbagai kejahatan yang dilakukan oleh para tentara militer Pakistan terhadap penduduk wanita Bangladesh. Seperti yang dikutip dari laporan yang dibuat oleh Planned Parenthood bahwa terjadi pemerkosaan oleh tentara Pakistan sejak bulan Mei hingga bulan September tahun 1971 hingga 400.000 kasus. Kejahatan pemerkosaan yang terjadi dilakukan secara terorganisir, bahkan beberapa kasus terjadi secara massal. Bukan hanya tindak pelecehan seksual, bahkan akibat dari tindakan tersebut juga mengakibatkan kehamilan korban dalam jumlah besar. Ancaman psikis dan fisik yang didapatkan memberikan efek trauma berkepanjangan terhadap korban. Pada tanggal 13 Juni tahun 1971, terbit sebuah artikel oleh Anthony Mascarenhas di koran The Sunday Times dengan headline Genocide. Dalam artikel tersebut menyebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Bangladesh pada saat masa perang masih memanas.
Pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan militer Angkatan Darat Pakistan juga ditujukan untuk menghilangkan etnis Hindu. Pembunuhan etnis ini salah satunya dilakukan dengan melakukan penyerangan terhadap Balai Jagannath yang merupakan balai etnis Hindu hingga menewaskan hingga 700 korban jiwa. Seluruh wilayah Hindu di Bangladesh menjadi sasaran pemusnahan. Pembakaran, penghancuran, hingga pembunuhan dilakukan. Mengutip dari laporan yang disampaikan majalah Times pada 2 Agustus tahun 1971, warga yang beragama Hindu yang juga merupakan 3/4 dari pengungsi dan mayoritas korban yang tewas telah mendapat kemalangan besar dari kebencian militer Pakistan. Perang kemerdekaan Bangladesh akhirnya melibatkan India di dalamnya. Terlihat dominasi dan peran India sangat menonjol dalam konflik tersebut. Kekuatan India yang sudah lebih siap dibandingkan Pakistan membuat Pakistan kewalahan. Dengan cepat India mengacaukan negara, melewati benteng-benteng yang sangat dilindungi. Pakistan membalas dengan melancarkan beberapa serangan ke front barat India dengan tujuan agar tentara India menjauh dari Pakistan Timur. Secara skala militer, pasukan tentara Pakistan kalah dan tidak dapat memberikan perlawanan dan serangan balasan. Hal tersebut disebabkan karena Pakistan tidak dapat mendistribusikan personel maupun alat perang. Keterlibatan India dalam perang ini memberikan dampak besar dan memainkan peranan penting. Dengan bantuan India inilah memberikan kemenangan bagi pemberontak Bangladesh. Dalam waktu 1 minggu, pasukan Angkatan Udara India mampu mendominasi wilayah udara Pakistan Timur. Angkatan Laut Bangladesh kemudian mampu menghancurkan sayap timur Angkatan Laut Pakistan dengan memblokade pelabuhan Pakistan Timur. Dengan pemblokadean tersebut, maka jalur lalu lintas tentara Pakistan terputus. Akhirnya Pakistan menyerah terhadap India dan Bangladesh, tepatnya pada tanggal 16 Desember tahun 1971. Dengan demikian, rakyat Bangladesh terbebas dari Pakistan. Untuk memperlancar transisi, pada tahun 1972, Persetujuan Simla dibuat, yaitu persetujuan yang menyatakan bahwa Pakistan mengakui kemerdekaan Bangladesh dan tahanan perang Pakistan dibebaskan. Persetujuan ini ditandatangani oleh India dan Pakistan. Persetujuan ini juga mengembalikan lebih dari 13.000 km persegi wilayah yang dikuasai India di Pakistan Timur selama perang. Meskipun India tetap menahan beberapa wilayah strategis terutama Kargil. Akhirnya konflik yang terjadi antara Pakistan Barat dan Bangladesh ditambah India berhasil diselesaikan dengan pengakuan atas kemerdekaan Bangladesh sebagai negara merdeka. Akan tetapi jutaan korban yang sudah meninggal akibat konflik ini tidak akan pernah bisa kembali dan menjadi catatan kelam dalam sejarah peradaban umat manusia. Itulah sekelumit pembahasan tentang genosida Bangladesh. Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.